Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui aplikasi Zoom ini. Pakai pakaian rapi, tidak boleh backgroundnya saksuan, tidak backgroundnya kamar tidur, tidak boleh backgroundnya salimui. Karena itu, mau saya menampakkan bahwa kita menjawab. Sebelum kita mulai presentasi, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Pakai sarung panjang, pakai jilbab, pakai badak, pakai lip biar rancak batu. Dan beko pas agak pakai sarung pendek, pas agak nampak ketiak. Pakai baju pendek, boleh baby kak. Tapi pakai sarung pendek, Baik, yang pertama yaitu anggotanya. Yang beranggotakan pertama Dina Fitria, yang kedua Lili Rahmawati, yang ketiga Fernanda Ardila, yang keempat Fauzia Khairani. Lanjut, Li. Materi pertama yaitu pengertian bimbingan dan penyuluhan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan berasal dari kata guidance yang berarti suatu proses memberikan bantuan terhadap individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu penyuluhan atau suluh. Adalah kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntutkan bagi masyarakat melalui penyebaran pesan. Lanjut, Le. Kalau gini adalah masih dimaafkan. Lili, lanjut. Sudah, Del. Yang kedua yaitu latar belakang yang dibacakan oleh Dina. Kepada Dina dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang bimbingan penyuluhan PLS. Yaitu yang pertama perbedaan individu. Latar belakang filosofis perbedaan individu. Yang pertama, usaha untuk tetap menghargai perbedaan dan kelemahan setiap individu manusia dalam mengisi hidup dan kehidupannya. Kedua, usaha menghindari hilangnya nilai-nilai rohani bersifat kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, usaha menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, untuk menanamkan kesadaran dari bangsa kita untuk memelihara nilai-nilai dan norma hidup sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kelima, menghindari terjadinya bahaya yang dapat menjadikan proses keretakan keluarga. Yang kedua, latar belakang sosiologis atau kultural. Pada umumnya, manusia di dunia ini ingin mendapatkan kepuasan. Karena kemajuan ilmu dan teknologi terdapat kesenjangan sehingga terjadi masalah. Sehingga masalah itu perlu dipecahkan. Keadaan masyarakat yang selalu berubah dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tantangan sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan ini. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, dilanjutkan saja terlebih dahulu. Mohon maaf kepada teman-teman semua karena Rani tiba-tiba keluar dari Zoom ini. Lanjut, untuk tujuan bimbingan dan penyuluhan akan dilanjutkan oleh Lili. Pada Lili, silakan. Lili. Maaf teman-teman semuanya, tadi sedikit terkendala jaringan, jadi agak susah mengendalikannya. Karena mungkin Rani ada masalah jaringan, jadi saya lanjutkan saja ke materi berikutnya, yaitu ruang lingkup Badan Penyuluhan. Yang pertama, masalah-masalah masyarakat secara umum. Yang pertama, masalah keluarga. Semua masalah yang terdapat dalam keluarga. Yang kedua, masalah pemuda. Masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berusia 15 sampai 40 tahun. Yang ketiga, masalah orang dewasa. Masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berusia 25 sampai 60 tahun. Yang kedua, masalah-masalah yang dihadapi warga belajar untuk peningkatan mutu pelajaran. Yang pertama, masalah kelompok belajar, mulai dari usaha, PKK, tani, dan lain-lain. Yang kedua, Karang Taruna, remaja masjid, dan perkumpulan-perkumpulan remaja atau pemuda dan sejenisnya. Selanjutnya, fungsi BP. Ada beberapa fungsi dari bimbingan dan penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi bimbingan dalam hal membantu seseorang memilih jurusan atau pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Di samping itu, bimbingan di sini juga meliputi bantuan untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang sesuai dan yang ada di lingkungan yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah fungsi membantu petugas teknis instansi yang berhubungan langsung terhadap pembangunan masyarakat, terutama pembinaan generasi muda untuk mengadaptasikan programnya pada minat, kemampuan, dan kebutuhan warga masyarakat. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu pemuda dan orang dewasa untuk memperoleh penyesuaian pribadi atau mencapai kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Fungsi ini dilaksanakan dalam mengidentifikasi, memahami, menghadapi, dan mengatasi masalah yang dihadapi individu yang bersangkutan. Di samping fungsi bimbingan di atas, di samping fungsi bimbingan yang 3 saya baca tadi, fungsi bimbingan lainnya yakni fungsi pemahaman, preventif, pengembangan, penyembuhan, perbaikan, fasilitas, dan pemeliharaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lili. Selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan dan penyuluhan yang akan dibacakan oleh Fauzia Khairani. Kepada Fauzia Khairani, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan penyuluhan PLS. Adapun tujuan umum bimbingan PLS adalah
Maaf sekali lagi, Del. Baiklah, saya ingin menjelaskan apa itu tujuan dari bimbingan penyuluhan PLS. Adapun tujuan umum BPPLS adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Tujuan yang kedua adalah tujuan khusus. Bimbingan PLS merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dari permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Seperti yang di slide yang ditampilkan oleh Lili, tujuan bimbingan PLS adalah membantu pemecahan masalah, 2. Membantu perubahan perilaku yang positif, 3. Membantu pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran dan pengembangan pribadi, 4. Membantu mengembangkan perilaku diri, memberikan pengukuhan atau penguatan, membantu keterbukaan diri, selanjutnya memberikan dukungan, membantu menentukan pilihan, membantu mengatasi gangguan emosi atau kepribadian ringan, dan yang terakhir adalah membantu mengatasi kesulitan belajar. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rani. Materi selanjutnya yaitu sasaran dari bimbingan penyuluhan yang akan dibacakan oleh Dina Fitria. Kepada Dina, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sasaran bimbingan penyuluhan PLS. Yang menjadi sasaran bimbingan penyuluhan PLS yaitu yang pertama dropout. Masyarakat yang tidak sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang telah sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, lulusan sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Masyarakat yang karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, orang yang bukan kanak-kanak di luar sekolah yang memerlukan bimbingan. Masyarakat, remaja, dewasa, dan lansia yang mempunyai permasalahan yang memerlukan bimbingan oleh tenaga pembimbing untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Fitria. Kami membuka sesi tambahan materi kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi untuk bimbingan dan penyuluhan, kami persilahkan. Ya, kelihatannya tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan materi dari bimbingan dan penyuluhan. Kami masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan, di mana kami hanya mengambil 3 orang untuk bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa diaktifkan lagi suaranya. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Saya moderator. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Baiklah, kami persilahkan kepada teman kita Marfalak, disilahkan. Alhamdulillah.
Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan pembahasan pada sore hari ini. Di sini saya ingin menanyakan tentang bimbingan dan penyuluhan. Tentunya dalam bimbingan penyuluhan itu cukup signifikan dalam sebuah perbedaan. Jadi, tolong jelaskan apa perbedaan penyuluhan dan beserta contohnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jelas enggak? Jelas enggak? Hah? Terus? Jelas, Ipal. Pertanyaannya kan perbedaan antara bimbingan dan penyuluhan serta contohnya kan? Betul. Betul. Ya. Terima Terima kasih Sekian kepada dari saya. Marsalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Izin kepada bertanya Marsalah. moderator. Siapa nih? Oh. Ya, Baiklah, sama-sama, kepada moderator. teman kita Lopia Mahesa, disilahkan. Kepada siapa? Izin bertanya moderator. Siapa Ya, kepada Lopia Mahesa nanti di moderator? selanjutnya bertanya Febi. Oh, Siapa dulu moderator? Lope terserah. Febi dia dulu. Febi juga boleh. pada aku. Silakan Febi. Siapa nih? Duluan lah, Bi. Baik. Abi aja lah, Bi. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Agak sedikit putus-putus, Bi. Tidak. Apakah suara saya jelas? Kurang jelas, Bi. Putus-putus. Agak putus. Kok bisa ya? Sudah jelas? Udah. Baiklah, perkenalkan nama saya Febi Septiana. Saya ingin bertanya. Tadi ada penjelasan tentang sasaran dari bimbingan penyuluhan, yaitu pada siswa yang mengalami DO. Saya ingin bertanya, coba kelompok berikan contoh bimbingan penyuluhan pada siswa yang DO. Baiklah, terima kasih kepada Febi Septiana. Selanjutnya kepada Lopia Mahesa dipersilahkan. Ada nggak, Dil, suaranya? Gimana, Lope?
Di chat Di- aja lah bertanyanya. Lupi nggak kedengaran suaranya. Lah, aku Di chat aja di ketikan aja. Zoom ini kan. Lope, suaranya nggak kedengaran, Lope. Di chat Zoom ini aja, tapi baca Ya, suara aku moderator. ketik aja. Saran saya. Iya, boleh Lope ketik aja pertanyaannya, Lope. Di Ya, teman-teman, sembari Lovia Mahesa mengetik pertanyaan, bagi teman-teman yang sedang mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi, kami mohon waktunya sebentar. Ya, baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Marfalak. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari bimbingan dan penyuluhan, dan berikan contohnya yang akan dijawab oleh Lili Rahmawati. Kepada Lili kami persilahkan. Maaf sebelumnya moderator, pertanyaan dari siapa? Dari Marfalak, Lili. Mohon maaf teman-teman, kami ralat. Yang dijawab oleh Dina Fitria. Kepada Dina kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marfalak. Pertanyaannya yaitu perbedaan antara bimbingan dengan penyuluhan beserta contohnya. Bimbingan adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam mengatasi
atau menghindarkan kesulitan dan keresahan hidupnya, agar individu yang bersangkutan dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan yang dialaminya. Contohnya adalah seminar anti narkoba. Kemudian penyuluhan adalah suatu proses pemberian pertolongan atau bantuan yang dikerjakan oleh seorang ahli. Contohnya rehabilitas penggunaan narkoba. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Fitria. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Marfalak? Baiklah, kepada Desi Susanti kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari saudari Dina. Yang mana pertanyaannya perbedaan bimbingan dan penyuluhan secara signifikan dan contoh. Menurut pendapat saya, bimbingan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang ahli kepada orang yang membutuhkan bimbingan tersebut, sehingga orang itu mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalahnya secara mandiri. Contohnya saja, seorang anak yang kebingungan dalam memilih atau melanjutkan pendidikannya. Dari SMP, kebingungan memilih antara masuk SMA atau SMK. Sedangkan yang penyuluhan adalah usaha memberi penerangan kepada atau menolong seseorang untuk menemukan jalannya. Contohnya saja, kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang atau pelajar bahayanya narkotika. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Desi Susanti. Selanjutnya itu pertanyaan dari Febi Septiana yang akan dijawab oleh Lili Rahmawati. Kepada Lili, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Febi Septiana, yang mana soalnya adalah dari paparan yang kami jelaskan tadi ada di sasaran bimbingan dan penyuluhan yaitu siswa DO, dan berikan contoh bimbingan penyuluhan pada siswa DO. Sebelumnya, kemungkinan siswa di DO ini ada latar belakang akibat dia di DO, bisa jadi karena masalah keluarga yang mungkin saja orang tuanya telah bercerai, maka dia akan memiliki masalah, atau bisa jadi ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain sehingga dia melampiaskan kepada pendidikannya. Jadi cara untuk mengatasi siswa seperti ini, yang pertama memberikan arahan kepada siswa tersebut akan pentingnya sebuah pendidikan. Yang kedua, memberikan pengertian tentang bagaimana jerih payah orang tuanya selama ini untuk membiayai pendidikannya. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka dia akan meraih sebuah masa depan yang sukses. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Lili Rahmawati. Sebelumnya, kami ingin menanyakan kepada Marfalak tentang jawaban dari Dina Fitria. Apakah bisa dipahami, Pal? Baiklah, terima kasih kepada PC dan Mohon maaf kepada Marfalak, suaranya tidak terdengar. Terdengar? Belum. Belum. Suaranya agak kecil dan terputus-putus.
Halo, belum Marfalak. Suara kamu kecil. Entetmu yang kecil. Aduh. Putus-putus, Pal. Ini jelas. Aduh. Mungkin kendala jaringan, Marfalak. Boleh diketik saja. Oh. Oke. Oke. Nah, jelas. Nah, apa ini? Oke, saya ketik. Halo, Ipal. Gimana, Ipal? Baiklah, mungkin ada terkendala dari jaringannya si Marfalak. Selanjutnya kami akan bertanya kepada teman kami, Feby Septiana, atas jawaban yang diberikan oleh Lili Rahmawati. Gimana, Feby? Apakah Feby bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Lili? Baiklah, terima kasih moderator. Saya sudah dapat memahaminya. Baiklah, terima kasih kepada Feby. Pertanyaannya selanjutnya yaitu pertanyaan dari Lope yang akan dijawab oleh Lili. Kepada Lili kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lovia Mahesha Ulfitri. Dan pertanyaannya, bagaimana cara seseorang memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi masyarakatnya tidak mendengarkan bimbingan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Hal seperti ini sering terjadi di masyarakat, bahkan sudah tidak kita pungkiri lagi, hal ini bakal terjadi di masyarakat, karena mungkin saja anggapan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan yang kita berikan itu tidak ada manfaat atau arti bagi mereka. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, seperti yang telah saya dengar dari beberapa pelajaran dari dosen-dosen sebelumnya, Ibu Setiawati bilang kemarin tuh, kalau seandainya terjadi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah ditemui orang-orang penting di desa tempat masyarakat tersebut. Misalnya seperti ketua RT, ketua RW, atau misalnya ketua dusun di daerah tersebut. Jadi nanti kita katakan kepada ketua RT atau ketua RW-nya bahwa masyarakatnya tidak mau menerima bimbingan dan penyuluhan yang akan kita sampaikan. Jadi nanti ketua RT dan ketua RW-nya akan menyampaikan kepada masyarakatnya. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Lili. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lope tadi? Ya, mungkin tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Halo. Kepada Lope, apakah Lope bisa memahami apa yang kami jelaskan tadi? Ya, terima kasih kepada Lovia Mahesa Ulfitri. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau evaluasi untuk forum kita pertama kali di bimbingan penyuluhan ini, kami persilahkan. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan kepada Muhammad Aladi. Yang pertama tadi saya ingin menjawab sedikit
pertanyaan dari Lovia Maesa. Apakah boleh Iya, moderator? dipersilahkan. Ya, dipersilahkan kepada Al. Ya, pertanyaannya tadi kan bagaimana cara kita membimbing masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri tidak mendengarkan. Kita ketahui bimbingan itu yaitu membimbing. Jadi kita mengarahkan masyarakat. Jadi menurut saya kita itu harus merancang program bimbingan yang harus kita arahkan kepada masyarakat tersebut. Yaitu bimbingan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat tersebut. Karena yang dicari oleh masyarakat itu keuntungannya sendiri, apalagi untuk masyarakat awam di desa-desa atau di kampung-kampung. Dan yang kedua yaitu menurut saya yaitu seperti yang dijelaskan oleh Lili tadi, yaitu kita mendatangi wali nagari ataupun jorong, karena dengan kita mendatangi orang tersebut dan berkomunikasi dengan pejabat-pejabat kampung, maka adanya keterikatan antara masyarakat dengan pejabat-pejabat tersebut. Pasti warga masyarakat di kampung tersebut yang akan kita berikan bimbingan akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh wali-wali ataupun pejabat tersebut. Itu penambahan jawaban dari saya tentang pertanyaan Lovia Maesa. Dan saran dari saya tentang diskusi kita pada hari ini yaitu kalau tentang diskusi kita pada saat ini kan pada Zoom, itu menyulitkan kepada kendala jaringan. Kalau bisa, menurut saya, saran saya, kalau teman-temannya mau bertanya, lebih baik dicek terlebih dahulu siapa yang ingin bertanya, dan kepada moderator nanti bisa memilihnya, sehingga kita tidak membuang-buang waktu berdiskusi pada kesempatan kali ini, karena Zoom ini kan juga membutuhkan jaringan ataupun pakai data teman-teman semua. Itu saran menurut saya. Terima kasih kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Al. Ya, saya ingin saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dari peraturan yang ada di kertas Ibu yang Ibu kasih, bahwa bagi yang ingin teman-teman yang ingin bertanya tidak boleh menjapri ataupun meng-calling kelompok yang tampil. Kayak gitu. Maksudnya Jadi, moderator. Izin bicara. Iya, silakan Al. Maksudnya kan kita diskusi pada Zoom meeting kali ini, pada sekarang ini, kan semuanya kan udah ada di sini. Jadi kepada yang ingin bertanya, yang mau bertanya, langsung bukan chatnya japri di WA, tetapi langsung di kolom chat yang disediakan di Zoom meeting ini. Jadi kan moderator bisa membacanya di situ siapa yang bisa terpilih, sehingga tidak adanya keributan yang terdengar di Zoom meeting ini. Itu menurut saya. Ya, baiklah, terima kasih kepada Al. Mungkin untuk kelompok selanjutnya akan dilakukan apa yang dikatakan oleh Al, saran dari Al tadi. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari kami sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mau minta maaf atas kesalahan atau kekurangan yang telah kami lakukan. Baiklah, marilah kita, sebelum mengakhiri presentasi kita, marilah kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Amin. Baiklah, saya sebagai izin moderator. Iya. Alangkah baiknya dari pertemuan kita ini diberi kesimpulan sebelum diakhiri. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, baiklah kepada Desi Susanti. Baiklah, saya akan kesimpulannya yaitu
Bimbingan dan penyuluhan dari pendidikan luar sekolah ini adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu secara terus-menerus dalam memecahkan setiap permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ataupun yang akan datang. Dan diharapkan setelah terjadinya proses bimbingan dan penyuluhan, individu dapat menjalani proses kehidupan yang harmonis, layak, dan teratur. Itulah kesimpulan kita pada materi kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf kepada teman-teman atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.